Mohon izin Ustadz, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini tidak menjadi sebuah fitnah dan aib. Tapi ya saya mungkin harus di sini harus sampaikan itu semua sesuai dengan tema hari ini. Kenapa sih harus saya gitu? Kenapa sih harus kita? Saya adalah orang yang selalu merasa takut untuk ditinggalkan, karena saya udah 2 kali menikah dan gagal. Yang pertama saya menikah, saya ditinggalkan waktu saya kuliah, dan sepulang saya kuliah itu isi rumah semua sudah nggak ada dan anak saya juga udah nggak ada. Waktu itu ibu saya lagi umroh, saudara saya di rumah, saya jauh sendiri dari keluarga. Di situ saya merasa kehilangan, sama siapa sih saya harus mengadu. Saya merasa di situ udah seperti orang gila yang nggak tahu harus kemana. Apakah saya harus memilih keluarga, apakah saya harus memilih pendidikan saya. Dan sampai ibu pulang dari umroh saya nggak cerita, dan ketika ibu pulang dari umroh, ibu melihat keluarga saya sudah nggak ada gitu, sudah pisah. Saya bersabar untuk apakah ada itikat baik dari istri saya, dan sampai kesabaran saya sudah tidak ada, saya datengin keluarganya dan saya bawakan surat talak. Dan waktu saya berikan surat talak itu, yang menerima ibunya bilang saya terima dengan senang hati. Padahal masalahnya itu nggak begitu berat ya, hanya karena ekonomi aja. Dan saya pun tidak mempermasalahkan kalau memang dia tidak merasa menggunakan atau gimana. Tapi kok sampai seperti itu gitu. Sebelum kejadian subuh, waktu sholat subuh, saya masih mendengar anak saya. Dan ketika saya sholat subuh, selesai sholat subuh, istri saya sudah nggak ada, bawa anak saya pergi dari rumah dinas. Dan dia tahu jadwal kuliah saya itu Sabtu dari pagi sampai malam. Dan sepulang saya kuliah, saya sempat ke kantor untuk cek kerjaan. Saya pulang ke rumah, semua isi rumah sudah tidak ada. Anak saya udah nggak ada, saya hanya disisakan pakaian saya. Terus ibu pulang dan ibu sempat sakit juga, sakit stroke karena mikirkan saya. Saya sudah bercerai sama istri saya dan ibu juga sempat sakit. Selama kemarin COVID, saya juga WFH, saya rawat ibu karena ibu sakit stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sebenarnya 5 bersaudara, ada kakak saya yang wanita juga, tapi kakak saya, tapi dari saudara saya yang laki-laki cuman saya yang mau merawat ibu saya dan dalam keadaan stroke. Yang namanya laki-laki itu ngerawat orang stroke itu beban banget ya, karena ibu dan anak, walaupun kita ibu dan anak, tetapi kalau beda kelamin gitu, kalau memandikan itu gimana ya, saya sempat merasa ada rasa malu, tapi ya mau gimana gitu. Terus setelah itu ibu meninggal, saya biasa melakukan kegiatan kerja. Terus yang kedua, setelah bulan Ramadan, setelah pulang terawih, saya dikenalkan lagi sama ponakan. Itu perkenalannya hanya 6 hari, terus saya langsung menikah. Dan 8 bulan itu, 7 bulan saya nikah siri. Lama pernikahan kedua itu 8 bulan, 7 bulan saya nikah siri, 1 bulan saya nikah resmi. Dan 1 bulan itu setelah kartu keluarga jadi, saya pisah lagi. Itu hanya karena masalah saya punya amanat dari ibu pengen bikin musola
dan waktu itu memang kondisi keuangan lagi kurang baik, dan sebagian gaji saya donasikan buat pembangunan musola. Sempat mantan istri saya yang kedua itu bilang, keinginan kamu itu nggak bakalan bisa terwujud kalau nggak ada saya. Tapi alhamdulillah, walaupun memang sederhana, musola itu dapat terwujud. Saya punya keluarga, saudara, tapi saudara saya satupun nggak ada yang menegur saya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Mereka semua menganggap saya itu selalu bisa, karena saya juga bukan tipe orang yang suka bercerita dengan masalah-masalah yang saya alami. Saya hanya menunjukkan bahwa saya baik-baik saja gitu. Kadang ada orang sharing ke saya bisa memberikan sebuah solusi, tetapi kadang ketika saya berada di titik saya butuh solusi, saya merasa kesusahan gitu. Dan kejadian itu yang pertama sampai yang kedua itu jadi apa ya buat saya, rasa takut yang sangat besar sekali. Kadang saudara selalu bilang, "Mang, cepat cari istri lagi supaya ada yang rawat, supaya ada yang jaga." Tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya saya rasakan. Sampai saya seperti tadi Ustadz bilang, mencoba untuk mengalihkan sesuatu kepada hobi. Sampai 1 tahun kemarin saya juga miara domba untuk mengalihkan rasa stres saya, karena saya tipe orang yang kurang suka bercerita juga sama orang. Karena dulu sempat saya cerita, jawabannya tidak menjadi kan sebuah yang saya harapkan, larinya malah saya jadi benci. Boleh jadi, ke pertanyaannya Mas Andri? Iya. Pertanyaannya, bagaimana untuk menghilangkan rasa takut saya yang berlebihan karena kegagalan yang pernah saya alami, untuk tidak terulang lagi. Dan secara psikologis, apakah saya termasuk orang yang trauma atau mendekati yang stres berat? Mohon untuk jawabannya Ustadz, terima kasih.